pagi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Baik saudara kasih, seperti biasanya sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati semuanya yang mendengarkan supaya kami semuanya diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara kasih, di dalam nama Yesus, renungan yang saya bawakan pada hari ini bagi kita mengenai patuh membawa berkat. Kenapa saudara kasih di dalam nama Yesus? Patuh membawa berkat berarti saudaraku ada yang menghalangi berkat itu dicurahkan bagi kita. Mari kita buka di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan kepada kita. Judul perikopnya adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalau olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus. Di dalam ayat yang pertama firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang pertama saudara kasih, kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Saudara kasih dalam nama Yesus, karena ada juga orang yang tidak baik mendengarkan. Dia salah mendengar. Saudara kasih, dia tidak baik-baik mendengarkan, apalagi melakukannya. Di sini dikatakannya, dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara kasih, setelah kita mendengar baik-baik, lalu kita melakukan dengan setia. Jangan sekali-sekali, dengan setia. Setia ini artinya saudaraku, terus menerus. Setiap hari kita melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap suara Tuhan yang kita dengar, harus kita lakukan dengan setia. Bukan melakukannya sekali-sekali. Bukan melakukannya kalau lagi enak hati kita, kita lakukan. Kalau tidak enak hati kita, kita tidak melakukan firman Tuhan. Di sini dikatakannya, dan melakukannya dengan setia. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus,
Apa yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia? Di sini dalam ayat yang kedua berkata, saudaraku, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat yang mana, saudaraku? Di sini dikatakannya, ayat yang ketiga saya baca, saudaraku. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Artinya, saudaraku, dimanapun kita berada, baik di kota, saudaraku, firman Tuhan berkata Tuhan memberkati kita. Baik kita di ladang, artinya, saudaraku, Tuhan memberkati kita. Kalau di kota misalnya, saudaraku, usaha kita, perdagangan kita diberkati Tuhan. Kalau di ladang, artinya, saudaraku, Tuhan memberkati ladang. Tuhan memberkati, saudaraku, tanaman-tanaman kita. Setelah kita menanam, kita doakan, maka Tuhan akan, saudara kasih, memberi hasil yang baik. Apabila kita mendengarkan suara Tuhan, apabila kita melakukan segala perintahnya dengan setia. Sini lagi dikatakannya, ayat 4 dikatakan, saudaraku, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Ternak kita juga Tuhan berkati. Lumbung-lumbung kita juga Tuhan berkati. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, mungkin ada kita pengusaha kue, mungkin ada kita chef, saudaraku. Tuhan memberkati tempat adonan kita. Mungkin hobi kita masak, memasak, jual makanan-makanan, jual sayur-sayuran yang masak, saudaraku. Tuhan berkata di sini, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan melancarkan semuanya, saudara. Membuat masakan kita enak. Walaupun bumbunya tidak begitu lengkap, saudaraku, tetapi kalau Tuhan berkati, rasanya lezat. Sehingga suka orang membeli ke warung kita. Mungkin kita jual nasi, saudaraku ya. Saudaraku buka rumah makan. Tuhan memberkati rumah makan itu, saudaraku. Tuhan mendatangkan pelanggan-pelanggan yang banyak. Tuhan membuat masakan kita enak sehingga orang suka mencicipi masakan kita. Sehingga orang terus datang dan menambahkan pelanggan-pelanggan kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, itu adalah janji Tuhan bagi kita. Berkat apa lagi yang datang kepada kita? Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, artinya kemanapun kita pergi, mungkin kita meninggalkan rumah ini atau kita masuk lagi kembali ke rumah ini, Tuhan akan memberkati kita. Artinya, saudaraku, Tuhan akan menjaga langkah-langkah kita. Tuhan akan memimpin langkah-langkah kita, saudaraku. Pada saat kita keluar rumah, saudara kasih, Tuhan memimpin langkah-langkah kita. Pada saat kita naik kendaraan, mungkin naik sepeda motor, mungkin naik mobil, Tuhan memimpin kita sehingga kita tidak celaka. Sehingga saudara kasih, kita kembali ke rumah dengan selamat. Itulah janji Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, sekarang banyak orang, saudaraku ya, mengalami kecelakaan. Banyak orang, saudaraku, mati di tempat. Kenapa, saudaraku? Tidak ada perlindungan Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, pada saat kita masuk ke rumah, pada saat kita keluar, firman Tuhan berkata, Dia akan memberkati kita. Dia akan menuntun langkah-langkah kita sehingga kita semuanya selamat sampai kepada tujuan kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, ayat yang ke-7 dikatakannya, saudaraku, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, kalau ada orang yang memusuhi kita, kalau ada orang membenci kita, saudaraku, jangan kita sibuk membalasnya. Jangan kita sibuk, saudara kasih, bagaimana caranya supaya dia kalah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyerang dia. Firman Tuhan berkata, di sini dikatakannya, biarlah kita hanya berdiam diri saja. Kenapa? Karena Tuhan berkata, Dia akan membiarkan musuhmu terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang kita, tetapi bertujuh jalan mereka lari terbirit-birit.
Kenapa saudaraku? Tuhan mendatangkan kegentaran kepada mereka. Tuhan mendatangkan ketakutan kepada mereka untuk menghadapi kita. Kenapa saudaraku? Karena yang bersama-sama dengan kita adalah Tuhan kita yang hidup. Sama seperti saudara kasih pada saat Goliat, saudaraku. Pada saat Goliat mendatangi Daud, Daud tidak takut. Saudara kasih di dalam nama Yesus, Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Karena aku tahu Tuhanku hidup. Karena aku tahu Tuhanku menyertai aku. Sehingga saudaraku, Daud ini tidak takut. Saudara kasih di dalam nama Yesus, karena Tuhan menyertai Daud. Karena Daud tidak takut. Dia percaya penuh. Dia percaya, saudara kasih, dia teguh saudaraku, bahwasanya Tuhan menyertai dia. Sehingga saudaraku, Tuhan mendatangkan kemenangan atas Daud. Goliat begitu besar, begitu tinggi. Dia memakai baju perang saudaraku. Tetapi Daud tidak takut saudaraku. Dia percaya penuh bahwasanya Tuhan menyertai dia. Dan kalau Tuhan menyertai dia, maka kemenangan Tuhan akan datangkan kepadanya. Maka saudaraku, kemenangan itu terjadi. Saudara kasih, Goliat dipukul kalah oleh Daud yang kecil. Saudara kasih, Daud yang kecil dengan Goliat yang besar. Saudara kasih, Goliat jatuh. Goliat mati, dibunuh oleh Daud. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan menyertai Daud. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, jangan pernah saudara takut. Jangan pernah saudara gentar. Mungkin di dalam usaha saudara kasih di dalam nama Yesus, banyak saingan-saingan, banyak persaingan. Mungkin di dalam jualan, di dalam perusahaan, banyak persaingan yang ketat saudaraku. Jangan takut. Jangan saudara mencari pelaris-pelaris. Jangan saudara mencari bagaimana cara supaya usaha saudara laris. Jangan saudaraku. Mari berdiam diri saja. Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan memimpin saudaraku usaha kita. Sehingga usaha kita boleh lancar saudaraku. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Jadi saudara kasih, jangan saudara sibuk mencari pelaris-pelaris. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita diberkati, yaitu saudaraku, berkat yang murni daripada Tuhan. Biarlah usaha kita diberkati murni dari Tuhan saudaraku. Haleluya. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, di sini dikatakannya lagi saudaraku, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lagi-lagi saudara dikatakan Tuhan akan memberkati usaha kita. Tuhan akan memerintahkan berkat datang ke lumbung-lumbung kita. Tuhan akan berkati kita di negeri yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari berdiam diri di situ. Jangan berkata, tempat ini kurang enak, tempat ini tidak basah, saya tidak diberkati di tempat ini. Firman Tuhan berkata di sini, diberkata, Tuhan akan berkati negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti saudara kasih di dalam nama Yesus, dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu adalah tempat kita yang baik. Berdoalah untuk tempat itu, supaya tempat itu diberkati oleh Tuhan, supaya usaha kita di daerah itu diberkati Tuhan. Jadi jangan saudara sibuk berpindah sana pindah sini. Di sini kurang cocok, di sini kurang laris. Mungkin di tempat sana saya akan laris, saya akan diberkati. Tidak saudaraku. Ini janji Tuhan, di mana Tuhan menetapkan kita, saudara kasih, Tuhan akan memberkati. Jadi mari saudaraku bertekun. Dimanapun Tuhan menetapkan kita, dimanapun daerah Tuhan menetapkan kita, saudara kasih, bertahanlah di situ. Berdoa supaya Tuhan memberkati daerah itu. Maka usaha kita akan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, di sini lagi Tuhan berkata, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu.
Jadi saudara kasih, Tuhan akan menetapkan kita sebagai umatnya yang kudus. Karena saudaraku, banyak yang tidak menjadi umatnya. Banyak yang tidak menjadi, saudara kasih, umat Tuhan. Tetapi di sini Tuhan berkata Dia akan menetapkan kita menjadi umatnya yang kudus. Umat pilihannya. Saudara kasih, kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita, apabila kita melakukan segala perintah Tuhan, Tuhan menetapkan kita menjadi umatnya yang kudus. Kalau kita menjadi umat yang kudus ini, menjadi anak kesayangan Tuhan, saudaraku, maka kita tinggal tenang, tinggal dengan aman. Sama seperti seorang anak tinggal tenang dekat bapaknya, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita menjadi umat kesayangan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kita hanya tinggal tenang, kita aman, tinggal dekat dengan Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, kita tinggal di dalam damai sejahteranya Tuhan. Dia akan menaungi kita dengan sayapnya. Dia akan memenuhi kita dengan damai sejahtera, saudaraku. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, sungguh indah dekat dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita melakukan perintah Tuhan ini. Yang berikutnya di sini dikatakannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, orang-orang akan melihat. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, orang-orang akan melihat bahwasanya kita adalah orang yang disertai Tuhan. Maka orang-orang akan takut kepada kita. Mereka akan berkata, dia disertai oleh Tuhannya. Jangan kita mengganggu dia, karena yang menyertai dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara kasih, orang-orang akan takut kepada kita. Orang-orang tidak akan mencelakai kita. Orang-orang tidak akan bebas terhadap kita, saudaraku. Mereka akan takut. Kenapa? Karena kegentaran yang daripada Tuhan mendatang terjadi atas mereka, saudaraku. Mereka melihat kita, lalu melihat kemuliaan Tuhan kepada kita, sehingga saudara kasih, mereka takut kepada kita, dan mereka memuliakan Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengikut Tuhan yang kita sembah. Mereka boleh saudara kasih, menyembah Tuhan. Saudara kasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang tidak membiarkan kita berjalan dengan sendirinya. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, di sini lagi dikatakannya ayat 11 berkata, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Lagi-lagi Tuhan berkata, Tuhan akan melimpahi kita. Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-Nya, dikatakan di sini, saudaraku. Tuhan akan memberkati buah kandungan kita. Mungkin saudara kasih, ada janji Tuhan belum tergenapi di dalam hidup kita. Mari terus pegang janji Tuhan ini. Cepat atau lambat itu akan digenapi bagi kita. Segala ternak kita, saudaraku, akan diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus. Dan ayat yang ke-12 berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Tuhan akan membukakan, saudara kasih, langit. Tuhan akan menurunkan hujan berkat bagi kita di tanah pada masanya. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, sehingga kita tidak lagi meminjam, tetapi kita memberi pinjaman kepada orang-orang. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, ini adalah berkat yang luar biasa, saudaraku. Tuhan tidak sembarangan berkata ini, saudaraku. Tuhan berkata kepada anak-anak Tuhan. Tuhan berkata kepada orang-orang mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berkata ini kepada orang-orang patuh kepada perintahnya. Di sini dikatakannya, saudara kasih, aku akan memberkati pekerjaanmu, sehingga engkau tidak lagi meminjam, tetapi engkau akan memberi pinjaman. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, saya akan bersaksi sedikit, saudara kasih. Pada awal kami membuka usaha kami, saudara kasih, kami membuka jahitan, saudara kasih, dengan modal nol, saudaraku. Kami tidak mempunyai modal apa-apa, tetapi saudara kasih, di dalam nama Yesus, pertama-tama saudara kasih, kami mengontrak rumah sebanyak sebesar 8 juta 1 tahun, saudara kasih, di dalam nama Yesus.
Dan tidak ada uang di tangan kami untuk uang kontrak itu. Tetapi saudara kasih, saya punya sedikit perhiasan. Saya menjual perhiasan saya. Tetapi saudaraku, uang perhiasan itu hanya separuhnya kontrak rumah, yaitu 4 juta saudaraku. Lalu selebihnya dari mana saudaraku? Kami meminjam. Saudara kasih, di dalam Yesus kami pinjam sehingga tercukupilah kontrak rumah tersebut 8 juta. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Begitu kami membuka usaha jahitan, saudara kasih, 1 minggu kami masuk saudaraku. Saudara kasih, berkat Tuhan begitu luar biasa. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, Tuhan mengirimkan berkat yang besar bagi kami saudaraku. Tuhan mengirimkan, saudara kasih ya, jahitan borongan bagi kami sebanyak 20 orang. Maaf saudaraku, sebanyak 36 orang. Saudara kasih, bahannya semua dari kami. Saudara kasih, kami kumpulkan biayanya semuanya saudara kasih. Kalau saya tidak lupa saudara kasih, yaitu 26 juta. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, kalau dipikir-pikir baru 1 minggu membuka usaha, secara logika tidak mungkin kita mendapatkan berkat sebanyak itu. 26 juta saudaraku, Tuhan kirimkan ke dalam usaha kami. Kenapa saudaraku? Pada saat kami memasuki rumah itu, kami berdoa buat rumah itu, kami topang tangani rumah itu supaya diberkati oleh Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan, kalau Engkau yang memulai pekerjaan yang terbaik untuk usaha kami, maka Engkau akan meneruskannya. Engkau akan memberkati usaha kami ini. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, kami tidak mengandalkan siapa-siapa. Kami tidak mengandalkan apa-apa, tetapi kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati usaha kami. Saudara kasih, di dalam nama Yesus. Sehingga saudara kasih, tempo 1 bulan saudaraku, semua uang yang kami pinjam dapat kami kembalikan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus. Sehingga saudara kasih, singkat cerita saudara kasih, tempo 3 tahun saudaraku, kami bisa membangun rumah kami sendiri. Saudara kasih, sampai sekarang saudaraku, sudah 11 tahun kami membuka usaha. Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Tuhan terus memberkati usaha kami dengan limpahnya. Kenapa saudaraku? Yang kami andalkan hanya Tuhan. Yang kami andalkan hanya Tuhan. Setiap hari bersekutu intim dengan Tuhan. Setiap hari memuji menyembah Tuhan. Setiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dan melayani Tuhan. Saudara kasih, kerinduan hati kita biarlah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati segala pekerjaan kita, segala kerinduan kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, biarlah kita juga semuanya boleh diberkati lewat kesaksian ini. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, ayat yang berikutnya berkata, ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Saudara kasih, sama seperti Tuhan memberkati kami. Kami bukan turun tetapi naik. Tuhan menjadikan kami kepala bukan ekor. Kenapa saudaraku? Karena kami mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, melakukan segala perintah Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, kalau kami diberkati Tuhan, saya percaya saudara juga pasti akan diberkati Tuhan. Kuncinya, mari lakukan segala perintah Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, di sini dikatakannya, saudara kasih, di dalam nama Yesus, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, jangan ada Allah lain bagi kita. Allah lain itu saudaraku bukan hanya menyembah patung. Saudara kasih, sekarang banyak Allah lain bagi kita. Mungkin Allah elektronik bisa menjadi berhala-berhala bagi kita, bisa menjadi Allah lain bagi kita saudaraku. Mungkin kita lebih cinta HP kita, lebih cinta berita-berita dunia ini, itu adalah Allah lain bagi kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, mari kita buka di dalam Matius 22 ayat 37, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara kasih di dalam nama Yesus. Di dalam Matius 22 ayat 37 berkata kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Saudara kasih, Tuhan tidak mau kita mengasihi Dia dengan separuh-separuh hati. Tuhan tidak mau kalau kita mengasihi Tuhan setengah-setengah. Setengah kepada Tuhan, setengah kepada dunia. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan tidak mau, saudaraku, kalau kita menduakan Dia. Tuhan tidak mau kalau kita lebih mengasihi barang-barang dunia ini daripada mengasihi Tuhan. Daripada mengasihi firman-Nya, Tuhan tidak suka. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Saudara kasih di dalam nama Yesus, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Artinya, saudaraku, kita fokus mengasihi Tuhan. Kita fokus mengasihi Tuhan. Kita tidak mau diganggu oleh kegiatan-kegiatan dunia ini, saudaraku. Kita bisa melakukan kegiatan kita di dunia ini, saudaraku. Tetapi bukan itulah fokus kita. Fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah kekekalan. Fokus kita adalah surga, saudaraku. Jangan mau dibelokkan. Jangan mau dialihkan oleh dunia ini, saudaraku. Fokus kita adalah menuju hidup yang kekal. Menuju kerajaan surga, saudaraku. Jangan mau ditipu oleh setan. Banyak rencana-rencana setan untuk menggagalkan kita. Banyak rencana-rencana setan untuk membelokkan pikiran kita. Untuk lebih mengejar dunia ini daripada melakukan firman Tuhan. Rencana-rencana jahat, dia banyak tawaran-tawaran bagi kita supaya kita meninggalkan firman Tuhan, supaya kita jangan mematuhi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di sini, mari patuhi segala firman Tuhan. Yang berikutnya di sini dikatakannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari saudara kasih, kita kasihi sesama kita manusia. Jangan kita membenci saudara kita. Mungkin saudara kasih, saudara kita ini sudah menyakiti hati kita, sudah mengecewakan kita, tetapi firman Tuhan berkata di sini, jangan engkau membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan engkau membenci saudaramu. Mari kita kasihi saudara kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita merawat tubuh kita? Bagaimana kita mengasihi tubuh kita ini supaya kita jangan sakit. Begitu juga dengan sesama kita manusia. Mari kita kasihi sesama kita. Jangan kita menyakiti hatinya. Saudara kasih di dalam nama Yesus. Di dalam ayat berikutnya di sini saudara kasih. Mungkin saudara kasih mengampuni itu sangat berat bagi kita, saudaraku. Tetapi Tuhan adalah menjadi contoh yang paling benar di sini, saudaraku ya. Di dalam Matius 26 ayat 33 ayat 39 di sini berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara kasih di dalam nama Yesus, Tuhan di sini saudaraku untuk memikul dosa-dosa manusia ini sangat berat. Bahkan saudara kasih di dalam ayat yang lain dikatakan saudaraku, dia mengeluarkan keringat darah. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia begitu berat. Saudara kasih, hati Tuhan begitu berat. Hatinya begitu sedih memikul dosa itu. Makanya dia berkata, Tuhan, jika sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Bapa, jika sekiranya mungkin, lalukanlah dosa ini daripadaku. Saya tidak sanggup menanggungnya. Saya tidak sanggup memikul dosa yang besar ini. Saudara kasih di dalam nama Yesus, berat dirasakan Tuhan. Tetapi saudara kasih, Tuhan Yesus begitu patuh kepada Bapanya. Tuhan Yesus begitu patuh kepada Bapa di sorga. Sehingga dia berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita mengambil contoh Tuhan Yesus. Berat rasanya untuk memikul dosa.
tetapi dia belajar patuh kepada Bapa di sorga. Mari juga kita belajar patuh. Berat untuk mengampuni, berat saudara. Mungkin berkali-kali dia menyakiti kita. Mungkin berkali-kali dia mengecewakan kita. Saudara kasih di dalam nama Yesus, sangat berat. Saudara kasih di dalam nama Yesus. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, ada keluarga saudaraku yang sudah kami tolong, sudah kami bantu, tetapi mengecewakan kami saudaraku, mengecewakan saya. Saudara kasih di dalam nama Yesus. Kalau secara logika saudaraku, kami akan membalas dia, kami akan menuntut dia, saudara kasih, karena begitu besar kerugian yang kami alami. Tetapi kami berdoa untuk dia supaya dia diberkati Tuhan, sehingga dia bisa saudara kasih mengembalikan semuanya. Saudara kasih sangat berat. Tetapi saudaraku, kami menangis di dalam doa Tuhan. Kami tidak mau membalas, kami tidak mau mengutuk, kami tidak mau membalas perbuatannya. Yang kami lakukan hanya mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus, dia menangis kepada Bapaknya. Tuhan, sekiranya mungkin, lakukanlah cawan ini kepadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi Bapa. Saudara kasih di dalam nama Yesus. Berat. Berat untuk menghadapi ini saudaraku. Tetapi saya berkata, Tuhan, saya mau belajar patuh. Saya mau belajar mengasihi. Saya mau belajar patuh kepada perintah-Mu. Sehingga setiap hari, sampai detik ini, sampai saat ini, kami terus mendoakan mereka, saudaraku. Supaya mereka diberkati Tuhan. Supaya mereka diselamatkan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan bagi kita. Berdoalah bagi mereka yang mengecewakan engkau. Berdoalah bagi musuhmu. Mereka bukan musuh kami, mereka keluarga. Tetapi mereka sudah mengecewakan kami. Tetapi kami mendoakan mereka. Supaya mereka, saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan membukakan hati mereka untuk kembali, saudara kasih, datang kepada kami. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, mari kita belajar. Jangan hanya kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita melupakannya. Jangan hanya kita mengambil firman Tuhan yang enak-enaknya saja untuk kita lakukan. Mungkin tidak enak bagi daging untuk kita lakukan, tetapi sepanjang itu perintah Tuhan, mari kita lakukan, saudaraku. Saudara kasih di dalam nama Yesus, di dalam Matius 7, saudara kasih di dalam nama Yesus. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengatakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, kalau kita tidak mengampuni sesama kita, walaupun kita melakukan firman Tuhan, walaupun kita mengadakan mukjizat, walaupun kita menyembuhkan banyak orang, firman Tuhan berkata di sini, saudaraku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Mendoakan orang sakit bukanlah salah. Menyembuhkan orang sakit bukanlah, saudara kasih, jahat. Saudara kasih di dalam itu adalah perbuatan baik. Mengadakan tanda-tanda mukjizat bukanlah satu kejahatan. Itu adalah, saudaraku, perbuatan yang baik. Tuhan suka. Tuhan tidak anti mukjizat. Tuhan suka. Bahkan selama saudara kasih Yesus masih di bumi ini mengadakan mukjizat-mukjizat. Dia menyembuhkan banyak orang, saudaraku. Lalu kenapa Tuhan berkata di sini, hai kamu sekalian pembuat kejahatan? Di sini dikatakannya, saudara kasih, kenapa dikatakannya? Karena saudara kasih, kita tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengampuni. Kehendak Bapa adalah mengasihi. Saudara kasih di dalam nama Yesus, mari jangan kita membenci saudara kita. Apalagi sanak saudara kita, apalagi orang tua kita, apalagi anak kita, saudaraku. Jangan kita membenci mereka. Mari kita mengampuni. Berapa kalikah kita mengampuni dalam satu hari? Bukan hanya 7 kali. Tetapi Yesus berkata kepada kita, 70 kali 7. Saudara kasih, harus kita mengampuni setiap hari. Artinya, saudaraku, 490 kali dalam satu hari kita harus mengampuni. Adakah satu orang menyakiti kita, saudara kasih, sampai segitu banyaknya dalam satu hari? Saya rasa tidak ada, saudaraku.
Belum ada sebanyak itu. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, kalau ada pun sebanyak itu, firman Tuhan berkata, engkau harus mengampuninya. Sebanyak 70 kali 7. Artinya 490 kali engkau mengampuni saudaramu setiap hari. Saudara kasih dalam nama Yesus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membela diri kita. Jangan berkata, udah banyak kali, sudah bosan aku mengampuni dia, sudah bosan aku dengan perbuatannya, aku tidak sanggup lagi. Saudara kasih dalam nama Yesus. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Mari kita melakukan kehendak Bapa, supaya pada saat Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan tidak menolak kita. Supaya pada saat Tuhan Yesus, saudara kasih, menghakimi orang-orang percaya, Tuhan tidak menolak kita. Tuhan tidak berkata kepada kita, enyah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara kasih di dalam nama Yesus. Kalau kita mengadakan banyak mujizat, kalau kita menyembuhkan orang sakit, kalau kita melayani Tuhan, saudara kasih, kalau kita banyak berbuat baik, saudara kasih, mari juga kita mengampuni. Mari kita juga mengasihi sesama kita. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Puji Tuhan saudara kasih. Kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semuanya saudaraku. Jadi intinya bagi kita pada hari ini saudaraku, supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita diangkat oleh Tuhan. Saudara kasih, mari kita mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sebaik-baiknya, dan mari kita melakukan segala perintahnya. Puji nama Tuhan saudaraku. Demikianlah renungan bagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berdalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan suara-Mu dan kami melakukan segala perintah-Mu, sehingga Engkau memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara kasih, demikianlah renungan bagi kita pada hari ini. Selamat beribadah bagi kita semuanya. Shalom.